Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum yang berjudul Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biruen yang dibuat oleh Aufa Usrina dan Nur Hafifah, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang diharuskan akibat keadaan masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Dalam pasal 362 KUHP, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pencurian mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, unsur objektif terdiri dari yang pertama, perbuatan mengambil. Yang kedua, objeknya suatu benda. Yang ketiga, unsur keadaan yang menyertai melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur yang kedua yaitu unsur subjektif, terdiri dari adanya maksud. Yang kedua, yang ditujukan untuk memiliki. Yang ketiga, dengan melawan hukum, suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. KUHP dapat dibedakan atas 5 macam pencurian. Yang pertama, pencurian biasa. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan. Yang ketiga, pencurian ringan. Yang keempat, pencurian dengan kekerasan. Yang kelima, pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana pencurian yang dikoalisi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan uraian di atas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktornya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang? Yang kedua, apakah hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan? Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah salah satu masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu norma agama dan adat istiadat. Sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dan generasi ke generasi, ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Yang ketiga faktor kesempatan. Yang kelima faktor spiritualisme. Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut pasal 1 butir kelima Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan, hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi, dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Secara singkat, tugas penyidik adalah melakukan penyelidikan. Kegiatan penyidik merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Selanjutnya, ada upaya-upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh kepolisian resort Biruen untuk mengurangi kejahatan tersebut. Yang pertama, upaya preventif. Yang kedua, upaya preventif. Yang ketiga, upaya represif.